Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengkaji An-Nisa 36. Suratnya An-Nisa ayat 36, yaitu ada dua hubungan yang mesti kita jaga. Di mana dua hubungan ini adalah kunci kita untuk selamat dunia dan akhirat. Allah menjelaskan di suratnya An-Nisa 36, A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama. Allah katakan bahwasanya pertama, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya. Ini adalah hubungan kepada Allah. Terus ada 8 hubungan lagi. Pertama, baik kepada ibu bapak, pada kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Nah, kalau kita sudah baik ke 10 hubungan ini, Masya Allah luar biasa. Allah jamin kita selamat dunia dan akhirat. Pertama kita jelaskan bahwasanya pertama sembahlah Allah, wa'budullah, sembahlah Allah. Bagaimana cara kita menyembah Allah? Kembalikan bahwasanya konsep hidup kita ini adalah ibadah, di mana sesuai dengan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah di dunia bahagia, mati secara husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Nah, untuk mendapatkan tujuan hidup ini, tentunya kita harus tahu dulu apa tujuan Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita, pertama adalah Allah katakan untuk ibadah. Yang kedua jadi khalifah, yang ketiga berdakwah. Maka beribadah, Allah menjelaskan di surat 51 ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinnata wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu ibadah kepada Aku. Nah, kita ibadah pada Allah itu 24 jam. Maka Allah jelaskan di surat 52 ayat 48 bahwasanya bersabarlah Muhammad dalam menunggu tapan dari Tuhanmu, sesungguhnya kamu dalam pengawasan kami. Maka bertasbihlah kamu memuji Allah setelah kamu berdiri bangun tidur. Jadi kita ibadah itu begitu bangun tidur tasbih memuji Allah itu terhitung ibadah. Dan segala yang kita kerjakan awali dengan bismillah, maka itu terhitung sebagai ibadah. Dan kita tidur, sebelum tidur kita beristighfar sampai tertidur, bukan 7 kali, bukan 10 kali, tapi sampai tertidur. Di hadis yang sahih, maka bahwasanya tidur kita itu terhitung sebagai ibadah dan malaikat akan mencatat istighfar kita. Masya Allah, luar biasa. Nah, di sini pertama tadi ada ibadah. Bagaimana cara kita ibadah? Pembagian ibadah juga adalah salah satunya kita melaksanakan sholat. Maka Allah menjelaskan, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah mengenalkan dirinya bahwasanya aku ini adalah Allah, tidak ada hak yang lain bisa kamu sembah selain aku. Dan Allah berarti kita sholat itu adalah cara kita mengingat Allah. Tapi kalau untuk dekat kepada Allah, yaitu dengan kita bersedekah. Terus yang kedua tadi, jangan musyrik, jangan kita mempersekutukan Allah dalam bentuk apapun. Dalam arti kata musyrik bukan hanya kedukun, paranormal, tapi kita mengatakan karena kita. Misalkan contoh, kamu bisa itu karena aku, kalau tidak ada aku nggak bisa. Berarti kita menuhankan diri kita. Ini hubungan pada Allah. Yang delapannya hubungan pada manusia. Pertama kepada ibu bapak. Nah, bagaimana cara kita berhubung pada ibu bapak yang baik? Pertama, jangan berkata ucapkan lemah lembut, rendahkan diri kamu, Masya Allah luar biasa, kata-kata yang baik, dan doakan. Ini kalau dia masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, cuma doakan saja. Kita nggak bisa apa-apa lagi. Maka kita setiap doa kita, doakan juga untuk orang tua kita. Itu adalah salah satu menyedot rezeki kita, insya Allah. Terus pada siapa lagi kita harus berbuat baik, yaitu pada kerabat kita. Siapa kerabat? Ibu, paman, om, bibi, tante, ponakan, adik, itu kerabat. Baik di sebelah kita sendiri ataupun sebelah istri kita atau pasangan kita. Itu adalah kerabat kita sebagai ladang amal soleh kita. Semakin banyak kerabat, semakin baik. Nah, bagaimana kalau kerabatnya cerewet? Masya Allah, tidak apa-apa, semakin cerewet ya, semakin besar amal solehnya. Coba kita lihat, seseorang yang punya ayu iparnya cerewet semua pasti sukses dia. Atau punya kakak iparnya cerewet semua sukses. Jadi semakin punya ayu ipar yang cerewet, kakak ipar cerewet, tante cerewet, semakin mantap itu. Tapi kita bisa menerima. Kalau nggak bisa nggak terima, nggak bisa juga. Terus bahwasanya dengan kerabat ini Allah jelaskan berkali-kali bahwasanya infaklah harta kamu dengan kerabat kamu terdekat. Jadi pertama kerabat terdekat itu harus kita cari banget itu. Kita cari banget agar mendapat berkah dari Allah SWT. Yang ketiganya atau anak yatim. Maka Allah menjelaskan di suratnya Al-Baqarah 222 itu, kamu hubungi para yatim dengan baik, ya kamu akan baik.
Tetapi kalau kamu tidak punya hubungan yang baik dengan anak yatim, Allah katakan akan persulit hidup kamu. Nah, mengapa terjadi orang dipersulit hidup? Suami istri dulu pada saat dia menikah hubungannya bagus saja, tapi setelah punya harta suami istri nggak akur. Mengapa demikian? Karena ada hak yang batil di tubuhnya itu. Ada hak anak batil, anak yatim. Karena Allah menjelaskan di Al-Baqarah 220 bahwasanya kalau hak anak yatim itu kamu makan, Allah akan membuat bermasalah hidup kamu. Jadi suami istri akan akur. Yang keempat adalah orang miskin. Orang miskin itu ada dua, miskin meminta dan miskin tidak meminta. Miskin tidak meminta itu adalah orang-orang yang hijrah jalan Allah. Al-Baqarah 274 bahwasanya orang-orang yang berjihad jalan Allah, yang mereka tidak bekerja. Contoh marbot masjid, gitu, guru TPA, guru ngaji, itu harus perhatikan juga. Tapi banyak orang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dia sholat di masjid itu di kampungnya, tapi dengan marbot masjidnya tidak pernah kasih uang, tidak pernah kasih infak. Kalau sholatnya, kalau kurang air dia tanya mana marbotnya, lampunya mati mana marbotnya, kotor mana marbotnya. Tapi 5.000 pun tidak pernah dia berinfak dengan marbotnya. Awas, itu tanggung jawabnya lingkungan di sana dengan marbotnya. Karena dia adalah karyawannya Allah. Begitu kita mencuekan karyawannya Allah, Allah katakan, Masya Allah, itu takut sekali kita, takut sekali. Seterusnya bahwasanya orang miskin itu ada lagi miskin yang meminta, dia sengaja meminta, ini jangan ditolak. Begitu ada orang meminta, Allah menjelaskan di surah Al-Isra 26 sampai 28 itu bahwasanya itu rahmat. Sebenarnya rezeki itu kan ibaratnya sumber rezeki, ini pipanya. Begitu orang meminta itu, jadi kerannya mau dibuka oleh Allah. Tapi banyak orang menolak dibuka kerannya. Begitu orang minta ditolak. Sayang sekali. Mengapa terjadi orang menolak orang minta-minta? Karena mereka nggak punya ilmunya. Nggak punya ilmunya. Kalau punya ilmunya, dia orang meminta-minta, Masya Allah luar biasa. Terus tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat. Siapa teman sejawat itu? Ya, teman sejawat itu adalah teman-teman lama kita. Kita mesti ada hubungan yang baik. Zaman sekarang ya Yosofi aja, kan ada WA dan sebagainya. Asalkan tujuannya baik ya, Masya Allah luar biasa mendapatkan kebaikan. Terus yang seterusnya, bahwasanya tetangga dekat, tetangga jauh. Siapa tetangga jauh? Teman waktu kita di kampung. Itu tetangga jauh kita. Kita jangan cuek dengan asal mula kita. Siapapun teman lama kita adalah merupakan aset bagi kita, Masya Allah. Terus tetangga dekat, tetangga jauh, Ibnu Sabil serta hamba sahaya yang kamu miliki. Siapa hamba sahaya yang kita miliki? Siapapun yang menolong kita, kita berbuat baik. Misalkan kita beli bensin 100.000, beli aja 5.000, 5.000-nya untuk karyawannya, karena dia udah menolong kita, Jadi kita robah pola sedekah kita itu dengan orang-orang yang menolong kita, termasuk yang pom bensin, pembantu kita, sopir kita harus memberikan kepada mereka, sejahterakan mereka, karena kekuatan kita di atas itu ada mereka yang di bawah-bawah. Tapi kalau di bawah nggak kuat, kita akan roboh. Insya Allah kalau kita melaksanakan ke-10 ini, pertama sembah Allah jangan musyrik, yang ketiga baik pada ibu bapak, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, Ibnu Sabil dan hamba sahaya yang kau miliki, kalau katakan akan selamat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.